Malam itu, hujan turun dengan deras, dan petir sesekali menyambar, menerangi desa kecil yang terpencil. Rina, seorang gadis muda, baru saja pulang dari rumah temannya setelah menghabiskan waktu belajar kelompok. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam saat ia tiba di rumahnya, sebuah rumah kayu tua peninggalan kakek neneknya yang sering disebut warga desa sebagai rumah yang bersejarah. Namun, bagi Rina, rumah itu hanya terasa kuno dan sunyi. Ketika masuk, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Udara lembab dan gelap seolah menyelimuti seluruh ruangan, meskipun lampu di ruang tamu sudah dinyalakan. Rina menaruh tas di kursi kayu dekat pintu dan melangkah ke dapur untuk membuat teh hangat. Saat menuangkan air ke dalam cangkir, perasaannya mulai tak enak. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya, meski ia tahu bahwa ia tinggal sendiri. Pukul tengah malam, ketika hujan semakin deras, suara itu terdengar untuk pertama kalinya. Toh, toh. Suara ketukan di pintu depan membuat Rina menghentikan aktivitasnya. Ia melirik jam dinding. Siapa yang datang di jam seperti ini? Dengan langkah hati-hati, ia menuju pintu. Siapa di sana? Tanyanya. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan gelegar petir yang menjawabnya. Setelah beberapa detik menunggu, ia membuka pintu perlahan. Namun, tak ada siapapun di sana. Rina menghela napas lega, berpikir mungkin ia hanya salah dengar. Ia menutup pintu dan kembali ke ruang tengah. Namun, beberapa menit kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Toh, toh. Rina mulai merasa takut. Ia berdiri di belakang pintu, mencoba mengintip melalui celah jendela. Hujan deras membuat pandangannya buram, tapi jelas tidak ada siapapun di depan rumahnya. Dengan gemetar, ia berkata pelan, "Kalau ini lelucon, tolong berhenti." Tetap tak ada respons. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali ke kamarnya. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara itu terdengar untuk ketiga kalinya. Toh, toh, toh. Suara itu begitu nyaring hingga terdengar seperti datang dari dalam rumah. Rina membeku di tempat. Dalam tradisi desanya, ketukan 3 kali di malam hari dianggap sebagai tanda peringatan dari sesuatu yang bukan manusia. Perasaan dingin merayap di punggungnya. Perlahan, ia berbalik, mencoba memastikan sumber suara itu. Ia melihat ke ruang tamu, dan tidak ada apa-apa. Namun, saat matanya tertuju pada jendela, ia melihat bayangan samar seseorang berdiri di luar, wajahnya tertutup kegelapan. Tubuh Rina membeku seketika. Dengan napas terengah, ia mengunci pintu dan menutup semua jendela. Namun, suara itu terus berlanjut, kali ini tidak hanya di pintu depan, tetapi juga di dinding-dinding rumahnya. Toh, toh, toh. Suaranya bergema, seolah-olah berasal dari seluruh penjuru rumah. Dalam kepanikan, Rina mengunci dirinya di kamar. Ia mencoba menelepon temannya, tetapi sinyal teleponnya hilang. Ia hanya bisa mendengar bunyi statis dari ponselnya. Ketika ia meletakkan ponsel di meja, ketukan itu terdengar lagi, kali ini di pintu kamarnya. Toh, toh, toh. Siapa-siapa di sana? Rina berteriak, suaranya pecah karena ketakutan. Suara itu berhenti. Tetapi tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki berat mendekat dari luar kamarnya. Dengan mata membelalak, ia melihat bayangan hitam merayap di celah bawah pintu. Bayangan itu berdiri di sana, diam, sebelum pintu kamar terbuka perlahan. Di ambang pintu, berdirilah seorang sosok tinggi dengan kulit pucat dan senyum lebar yang tidak manusiawi. Matanya hitam pekat, seperti lubang tanpa dasar. Sosok itu hanya berdiri di sana, menatap Rina yang tak mampu bergerak karena ketakutan. "Kenapa kau membuka pintunya, Rina?" Sosok itu berbisik, suaranya serak seperti kayu yang patah. Rina mencoba berteriak, tetapi suaranya terhenti di tenggorokan. Sosok itu berjalan perlahan mendekatinya,
setiap langkahnya diiringi bunyi ketukan yang sama. Toh, toh, toh. Keesokan harinya, penduduk desa menemukan rumah Rina dalam keadaan kosong. Pintu rumahnya terbuka, dan jejak kaki basah terlihat menuju hutan di belakang rumah. Di dinding rumahnya, ada 3 bekas cakaran panjang dengan kata-kata yang tercoret-coret. Jangan buka setelah ketukan ketiga. Rina tidak pernah ditemukan, dan sejak malam itu, tak ada satupun warga desa yang berani membuka pintu jika mendengar ketukan ketiga di malam hari. Warga desa mulai menghindari rumah tua itu. Cerita tentang menghilangnya Rina menyebar dengan cepat, menambah deretan kisah mistis yang sudah lama menyelimuti desa kecil tersebut. Namun, tidak semua percaya begitu saja. Ada yang menganggap kejadian itu hanyalah kebetulan, mungkin Rina pergi melarikan diri karena masalah pribadi. Tetapi bagi sebagian besar warga, peristiwa itu adalah bukti nyata dari kutukan lama di desa mereka. Di antara mereka, Dimas, sahabat dekat Rina, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengenal Rina sebagai gadis pemberani yang tidak mungkin meninggalkan rumah tanpa alasan. Dimas merasa ada yang harus ia temukan. Malam itu, ditemani oleh seorang warga desa bernama Pak Sastro, yang dikenal sebagai penjaga tradisi dan seorang pawang, Dimas memutuskan untuk mencari jawaban. Mereka berdua memasuki rumah Rina yang kini sudah ditinggalkan. Pak Sastro membawa dupa dan berbagai perlengkapan ritual, sedangkan Dimas hanya membawa senter dan keberanian yang dipaksakan. Saat masuk, aroma lembab bercampur dengan bau anyir samar memenuhi udara. Rumah itu tampak seperti membeku dalam waktu. Perabotan masih di tempatnya, namun suasana aneh terasa semakin pekat. Apapun yang terjadi, jangan abaikan peringatan, kata Pak Sastro. Jangan mengetuk pintu lebih dari 2 kali, dan jangan pernah menjawab suara yang memanggil namamu. Dimas mengangguk meskipun hatinya berdegup kencang. Mereka mulai memeriksa rumah. Di ruang tamu, jejak kaki basah masih terlihat samar, memanjang ke arah belakang rumah. Jejak ini menuju ke hutan, kata Dimas sambil menyorotkan senter ke lantai. Pak Sastro mengangguk. Tapi sebelum kita ikuti, ada yang harus kita lakukan di sini. Kita harus memastikan tidak ada yang terjebak di rumah ini. Mereka memeriksa setiap sudut, tetapi tak menemukan apa-apa. Ketika mereka memasuki kamar Rina, sesuatu menarik perhatian mereka. Di cermin kamar, terdapat goresan yang membentuk tulisan. Dia masih di sini. Dimas mundur dengan panik. Apa maksudnya ini, Pak? Pak Sastro mengamati tulisan itu dengan serius. Makhluk itu meninggalkan pesan. Rina mungkin masih hidup, tapi dia berada di tempat yang bukan dunia kita. Setelah menyiapkan perlindungan dengan membakar dupa di kamar, mereka akhirnya mengikuti jejak kaki basah yang mengarah ke hutan di belakang rumah. Hutan itu sudah lama dianggap angker oleh warga desa. Banyak yang percaya bahwa ada makhluk yang tinggal di sana, menjaga rahasia gelap yang tak boleh disentuh manusia. Saat mereka masuk lebih dalam ke hutan, suasana menjadi semakin sunyi. Bahkan suara hewan malam pun tak terdengar. Pohon-pohon besar dengan akar menjalar seperti tangan-tangan gelap seolah mencoba menghentikan langkah mereka. Kemudian, mereka tiba di sebuah pohon besar dengan rongga di tengahnya. Di sekeliling pohon itu terdapat tanda-tanda ritual kuno, lilin yang sudah padam, kain merah tua yang melingkari batang pohon, dan sesajen yang sudah membusuk. Disinilah jejaknya berakhir, kata Dimas dengan suara gemetar. Pak Sastro memejamkan mata, melafalkan doa dalam bahasa kuno. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari dalam rongga pohon. Toh, toh, toh. Dimas membeku. Pak Sastro menaruh tangan di pundaknya. Jangan bergerak. Apapun yang terjadi, jangan jawab. Namun, suara itu berubah. Dari ketukan, kini terdengar suara Rina, memanggil pelan, Dimas tolong aku. Mata Dimas membelalak. Itu suara Rina. Tanpa pikir panjang, ia mendekati pohon, tetapi Pak Sastro menariknya dengan kasar. Itu bukan dia. Jangan dengarkan. Serunya.
Tapi suara itu semakin jelas, diiringi isak tangis. Dimas, ini aku terjebak, tolong aku. Hati Dimas berperang. Ia ingin percaya pada Pak Sastro, tetapi bagaimana jika itu benar-benar Rina? Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sosok gelap perlahan muncul dari rongga pohon. Tinggi, kurus, dengan mata hitam pekat seperti sosok yang terakhir kali dilihat Rina. Makhluk itu tersenyum lebar, menatap mereka. Kalian mencariku? Pak Sastro segera menaburkan garam di tanah dan melafalkan mantra perlindungan. Makhluk itu meraung, tapi tidak mundur. Dengan suara menyeramkan, ia berkata, kalian terlalu lambat. Rina sekarang milikku. Dimas tidak bisa menahan diri. Ia berlari menuju pohon, mencoba menyentuh rongga itu. Namun, begitu tangannya menyentuh permukaan pohon, suara keras bergema, dan ia terlempar ke belakang. Makhluk itu menghilang, meninggalkan tawa yang mengerikan, dan hujan tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi gelap gulita. Pak Sastro membantu Dimas bangun. Kita harus pergi. Dia tidak akan melepaskan Rina dengan mudah. Tapi ini belum berakhir. Sejak malam itu, Dimas bersumpah untuk menemukan cara membawa Rina kembali, meskipun itu berarti harus berhadapan langsung dengan makhluk yang menghuni ketukan ketiga. Setelah kejadian di hutan, Dimas tidak bisa tidur dengan tenang. Wajah Rina, isak tangisnya, dan suara ketukan itu terus menghantuinya. Ia yakin Rina masih hidup, meski di tempat yang tak dapat dijangkau manusia biasa. Namun, tekadnya bulat, ia akan membawa Rina kembali, bagaimanapun caranya. Dimas kembali menemui Pak Sastro keesokan harinya. Pawang tua itu tampak lelah, tapi ia tahu semangat Dimas tak bisa dihentikan. Kalau kamu benar-benar ingin mencari Rina, ujar Pak Sastro, kamu harus siap mempertaruhkan nyawamu. Dunia tempat dia berada bukan untuk manusia biasa. Apapun risikonya, saya siap, jawab Dimas tegas. Pak Sastro mengangguk pelan. Ia mengambil sebuah buku tua dari rak kayu di rumahnya. Buku itu penuh dengan tulisan kuno dan gambar simbol-simbol aneh. Ada ritual kuno yang bisa membuka jalan ke dunia mereka. Tapi ingat, begitu kau masuk, kau tidak bisa kembali tanpa izin mereka. Dimas mengangguk tanpa ragu. Ia tahu ini satu-satunya cara. Pak Sastro mulai mempersiapkan ritual, termasuk menyiapkan sesajen, dupa, dan benda-benda perlindungan. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual itu di hutan, di bawah pohon besar tempat mereka terakhir kali mendengar suara Rina. Malam itu, langit gelap tanpa bulan. Angin dingin berembus, membawa aroma lembab dari hutan. Dimas dan Pak Sastro duduk di sekitar lingkaran yang telah dibuat dari garam dan daun-daun tertentu. Pak Sastro mulai melafalkan mantra, sementara Dimas memegang sebuah lilin kecil, fokus pada niatnya untuk menyelamatkan Rina. Saat ritual mencapai puncaknya, angin tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri. Lalu, dari arah pohon besar, sebuah pintu bercahaya muncul, seolah-olah menembus ke dalam batangnya. Itulah jalannya, kata Pak Sastro dengan suara berat. Kamu harus masuk sendirian. Tapi ingat, jangan pernah menerima apapun yang mereka tawarkan, dan jangan lupa pulang sebelum fajar. Dimas mengangguk dan melangkah mendekati pintu itu. Begitu ia masuk, tubuhnya seolah tersedot oleh pusaran angin yang kuat. Dimas terbangun di tempat yang asing. Langit berwarna merah tua, dan tanah di bawah kakinya terasa seperti pasir basah. Di sekelilingnya berdiri pohon-pohon yang menyerupai tangan kurus, menjangkau ke segala arah. Udara di tempat itu berat, penuh dengan bisikan-bisikan samar. Dimas, suara Rina terdengar dari kejauhan. Ia segera berlari ke arah suara itu. Di tengah perjalanan, ia melewati sosok-sosok aneh, tinggi, kurus, dengan wajah yang tak jelas bentuknya. Mereka hanya berdiri diam, mengawasi Dimas dengan tatapan kosong. Setelah berlari beberapa saat, ia akhirnya melihat Rina. Gadis itu duduk di bawah sebuah pohon mati, wajahnya pucat, dan matanya penuh air mata.
Namun, ketika Dimas mendekat, Rina menggelengkan kepalanya. Jangan, Dimas, itu jebakan. Sebelum Dimas sempat merespons, sosok tinggi yang pernah ia lihat di rumah Rina muncul dari balik pohon. Makhluk itu tersenyum lebar, menunjukkan gigi tajamnya. Hebat sekali, kau berani datang ke sini, katanya dengan suara serak. Tapi Rina adalah milikku sekarang. Jika kau ingin dia kembali, kau harus menukarnya dengan sesuatu. Dimas mengepalkan tangannya. Aku tidak akan pergi tanpa dia. Makhluk itu tertawa keras. Kalau begitu, mari kita bermain sebuah permainan. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka berubah menjadi lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh. Makhluk itu menjelaskan aturannya, Dimas harus menjawab 3 teka-teki. Jika ia gagal menjawab salah satu, ia akan terjebak di dunia itu selamanya bersama Rina. Makhluk itu mulai. Teka-teki pertama, aku ada di malam dan siang, tapi tidak terlihat oleh mata. Aku hadir di mana ada kehidupan, namun tak bisa kau genggam. Apa aku? Dimas berpikir keras. Jawabannya harus benar. Akhirnya ia menjawab, udara. Makhluk itu menyeringai. Benar. Tapi itu baru awalnya. Teka-teki kedua, aku tidak punya bentuk, tapi bisa menghancurkan gunung. Aku tidak memiliki suara, tapi kau mendengarku setiap waktu. Apa aku? Dimas merasa ragu, tapi akhirnya ia menjawab, waktu. Makhluk itu tampak kesal. Lagi-lagi benar. Tapi yang terakhir adalah yang tersulit. Teka-teki ketiga, aku adalah bayanganmu, temanmu, dan musuhmu. Aku selalu mengikutimu, tapi kau tak bisa melarikan diri dariku. Apa aku? Dimas berpikir keras. Bayangan? Tidak, itu terlalu mudah. Ia menutup matanya, mendengar bisikan di sekelilingnya. Akhirnya ia berkata, diriku sendiri. Makhluk itu meraung keras. Tidak mungkin. Kau berhasil. Tiba-tiba, cahaya terang menyelimuti Dimas dan Rina. Sebelum mereka tahu apa yang terjadi, mereka terlempar keluar dari dunia itu, kembali ke hutan. Rina terbangun di pelukan Dimas, menangis. Pak Sastro berdiri tidak jauh dari mereka, tersenyum lega. Kalian berhasil, katanya. Namun, sebelum mereka bisa meninggalkan hutan, Dimas mendengar suara samar. Toh. Ia tahu ini belum sepenuhnya berakhir. Makhluk itu masih mengawasi mereka, menunggu kesempatan untuk kembali. Setelah kembali dari dunia lain, Rina dan Dimas tak lagi sama. Meski tubuh mereka ada di dunia nyata, pikiran mereka seringkali melayang ke malam menyeramkan itu. Setiap kali mereka mencoba melupakan, suara ketukan itu, tok, terus menghantui di sudut pikiran mereka. Pak Sastro memperingatkan bahwa makhluk itu tidak sepenuhnya dikalahkan. Kalian memang berhasil kembali, tapi pintu ke dunia itu tidak pernah benar-benar tertutup. Ia masih menginginkan kalian, katanya dengan nada serius. Dimas tidak bisa mengabaikan kata-kata itu. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di dunia itu, sesuatu yang belum selesai. Sementara itu, Rina mulai menunjukkan perilaku aneh. Kadang-kadang, ia melamun dengan tatapan kosong, dan kadang berbicara pada seseorang yang tidak terlihat. Dia masih memanggilku, Dimas, kata Rina suatu malam. Aku bisa mendengar suaranya, di sudut ruangan, di cermin. Dia ingin aku kembali. Dimas mencoba menguatkan Rina, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan. Ia mulai curiga bahwa meskipun tubuh Rina berhasil kembali, sebagian dari jiwanya masih tertinggal di dunia itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, keanehan mulai terjadi di desa. Beberapa warga mengaku mendengar suara ketukan di pintu mereka pada malam hari, meskipun tidak ada siapapun di luar. Beberapa bahkan melihat bayangan tinggi berdiri di pinggir hutan, mengawasi rumah mereka. Pak Sastro menyadari bahaya yang lebih besar sedang mengancam. Makhluk itu tidak hanya menginginkan kalian. Ia lapar.
ia ingin menyeberang ke dunia kita, katanya. Dimas tahu ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Bersama Pak Sastro, ia mencari cara untuk menutup pintu dunia itu selamanya. Mereka membaca manuskrip kuno yang ditemukan Pak Sastro, yang menjelaskan tentang ritual pemurnian. Namun, ritual itu memerlukan pengorbanan besar. Salah satu dari mereka harus kembali ke dunia itu untuk menjadi penghubung, sementara yang lain menutup pintu dari dunia ini. Dimas, kau sudah tahu siapa yang harus melakukannya, kata Pak Sastro dengan suara rendah. Dimas menatap Rina yang sedang tertidur di sudut ruangan. Kalau ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dia dan desa ini, aku rela. Malam itu, Dimas dan Pak Sastro melakukan ritual terakhir mereka. Kali ini, mereka membawa lebih banyak perlindungan, garam, daun kelor, dan jimat-jimat kuno. Rina, meskipun takut, bersikeras untuk ikut. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian, Dimas, katanya tegas. Setelah mantra dilafalkan, pintu ke dunia lain terbuka kembali di pohon besar itu. Udara di sekitarnya terasa berat, dan suara bisikan mulai terdengar lagi. Tanpa ragu, Dimas dan Rina melangkah masuk, meninggalkan Pak Sastro untuk menjaga pintu dari luar. Mereka kembali ke dunia yang sama, langit merah, tanah basah, dan pohon-pohon yang menyerupai tangan kurus. Kali ini, suara ketukan terdengar lebih sering, bergema di mana-mana. Dimas, mereka tahu kita di sini, bisik Rina. Dimas menggenggam tangan Rina erat. Kita akan segera menyelesaikan ini. Pertemuan terakhir dengan makhluk itu. Di tengah perjalanan, makhluk itu muncul lagi. Ia tampak lebih besar, lebih mengerikan dari sebelumnya, seolah-olah kekuatannya semakin bertambah. Kau kembali, katanya dengan tawa seram. Aku tahu kau tidak akan bisa pergi tanpa meninggalkan sesuatu. Dimas melangkah maju. Kami di sini untuk mengakhiri ini. Kau tidak akan pernah bisa menyentuh dunia kami lagi. Makhluk itu menyeringai. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Dunia ini adalah milikku. Dan sebentar lagi, dunia kalian juga. Dimas mengingat ritual pemurnian yang diajarkan Pak Sastro. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan cepat, ia membentuk lingkaran perlindungan di tanah menggunakan garam dan daun kelor yang dibawanya. Makhluk itu meraung marah, mencoba mendekat, tetapi lingkaran itu menahannya. Apa yang kau lakukan? Makhluk itu berteriak. Dimas menatap Rina. Kau harus kembali ke dunia kita. Aku akan tetap di sini untuk menutup pintu. Rina menangis, menggenggam tangan Dimas erat. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Tidak ada waktu, Rina. Kau harus pergi sekarang. Dimas memaksa Rina keluar dari lingkaran perlindungan, mendorongnya ke arah pintu yang mulai menutup. Dengan berat hati, Rina melangkah mundur. Aku akan kembali untukmu, Dimas. Aku janji. Pintu itu menutup dengan suara gemuruh, meninggalkan Dimas sendirian di dunia itu bersama makhluk yang meraung marah. Rina terbangun di pelukan Pak Sastro, menangis tanpa henti. Dia tinggal di sana, dia mengorbankan dirinya untuk kita semua, katanya sambil terisak. Pak Sastro menepuk pundaknya dengan lembut. Dia adalah pahlawan, Rina. Tapi kita belum tahu apakah makhluk itu benar-benar terkunci. Beberapa minggu berlalu, dan desa kembali tenang. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada lagi bayangan di hutan. Namun, di malam tertentu, ketika Rina sendirian di rumah, ia mendengar sesuatu yang membuat hatinya berhenti. Tok, tok, tok. Suara itu datang dari arah jendela. Ketika ia mendekat, ia melihat bayangan seseorang. Itu bukan makhluk gelap. Itu Dimas. Aku pulang, katanya dengan senyum tipis. Tapi matanya tidak lagi seperti Dimas yang ia kenal.